Bismillahirrahmanirrahim. Setetes Embun Cinta Niala, karangan Habibur Rahman El Sirazi. Bagian pertama. Siapakah yang mampu hidup tanpa cinta? Perempuan manakah yang bisa membangun singgasana rumah tangganya tanpa cinta? Ia bertanya pada dirinya sendiri dengan hati pilu. Tak ada, jawabnya sendiri, kecuali manusia yang hidup tanpa hati dan nurani, seperti pelacur yang biasa hidup nista dan mendustakan cinta. Bahkan seekor merpati yang tiada dikaruniai akal pikiran menerima pasangan hidupnya atas dasar cinta. Tuhan menciptakan makhluknya di semesta raya ini juga atas dasar kehendak dan cintanya. Matahari, rembulan, bintang bersinar kerana cinta. Lautan menampung segala sisa dan kotoran yang mengalir dari daratan dengan penuh cinta. Sungai mengalir karena cinta. Angin bertiup karena cinta. Pohon berbuah karena cinta. Bunga-bunga bermekaran karena cinta. Lebah meneteskan madu karena cinta. Dan hidup ini pada dasarnya adalah aliran cinta. Sumbernya adalah samudera cinta Allah yang meliputi semesta. Dan segala benda alam raya tunduk patuh menyembah Allah juga atas dasar cinta. Bukankah kesejatian penyembahan dan kepatuhan itu terlahir dari kedahsyatan cinta? Lalu kenapa selalu saja ada yang mengusik hukum cinta? Ia masih terduduk di atas sajadahnya, kedua matanya terpejam. Dari sudut matanya keluar tetesan bening seperti embun. Oh, haruskah aku gadaikan hidupku ini pasrah tercampak tanpa mimpi mulia seperti pelacur hina yang kalah oleh nafsunya? Hampa, pahit dan getir tanpa cinta. Oh, bukankah lebih baik aku mati saja jika harus menyerahkan mahkota kehormatan tanpa cinta? Menerima pasangan hidup dengan hati perih tersiksa, merentas hidup baru hanya mereguk nestapa selamanya. Melayani suami tanpa cinta, terpaksa dan tersiksa. Melahirkan anak tanpa rasa bangga, hidup selamanya di atas derita batin tiada tara. Oh, jika demikian adanya, bukankah aku lebih kalah daripada pelacur itu? Mereka mereguk hidupnya atas kehendaknya, atas pilihannya. Bahkan mereka bisa begitu menikmati hidup yang dijalani meskipun menistakan cinta. Tapi aku akan hidup dalam bara belenggu keterpaksaan dan pemerkosaan sampai akhir hayat. Kenapa aku ini mesti mereguk kekalahan ini? Kekalahan untuk hidup ditinggal cinta, dipeluk kebencian dan kehinaan. Kenapa? Bukankah ini azab yang tiada tara perihnya? Apakah aku memang berhak menerima azab seperti ini? Dosa apakah yang telah aku perbuat? Pertanyaan-pertanyaan itu mencerca dan menusuk-nusuk ulu hatinya, merajam-rajam batok kepalanya, sakit, nyeri, perih dan pedih. Air matanya meleleh. Ia baca sekali lagi surat penting dari ayahnya yang dikirim dengan kilat khusus dari si Dempuan. Surat yang membuatnya kehilangan gairah untuk hidup dan membuat ia begitu membenci dirinya sendiri. Surat yang ia rasakan bagaikan vonis masuk neraka selama-lamanya. Padahal saat itu ia sedang menunggu hari terindah dalam hidupnya, yaitu diwisida sebagai dokter. Saat ia ingin mereguk manisnya madu kebahagiaan dari hasil belajarnya selama ini. Saat ia membayangkan akan bisa merendah hari-hari indah di depan dengan gelar yang ia peroleh. Namun, isi surat dari ayahnya itu bagaikan petir yang menghanguskan semua harapannya, memberangus mimpi-mimpinya dan meluluh lantakkan istana cinta yang ia bangun dengan curahan jiwa untuk menyongsong masa depannya. Kalau saja surat itu bukan dari arah ayahnya, kalau saja surat itu bukan itu isinya, kalau saja jalan yang disebut itu bukan Roger orangnya. Oh,
Kalau saja ia bukan ia, tapi ia adalah debu yang tak mungkin terbebani oleh segala bentuk tidak suka. Dadanya sesak, namun ia tetap menekuni kata demi kata surat itu. Anakku Niala di Jakarta. Assalamualaikum. Ayah di Sedempuan sehat berkecukupan, demikian juga kakakmu Herman. Kakakmu kini bahkan telah bekerja di kantor kelurahan, tidak lagi menjadi buruh tani. Sebentar lagi anaknya yang kedua akan lahir. Ayah berharap kau di Jakarta sehat dan baik-baik sahaja. Anakku Niala, ayah bahagia membaca suratmu 1 bulan yang lalu saat kau kabarkan sebentar lagi akan diwisuda jadi dokter. Ayah menangis haru. Juga bahagia meski ayah tidak ikut andil apa-apa, kecuali sepotong doa. Kakakmu sangat bahagia. Dia langsung membuat acara syukuran kecil-kecilan di rumahnya. Berita bahagia ini akhirnya menyebar. Orang-orang sekampung ikut bahagia sebab akhirnya dari kampung terpencil di pedalaman Sumatera ini ada yang bisa meraih gelar dokter dari sebuah universitas negeri ternama di Jakarta. Anakku Niala, dalam suasana bahagia ini ayah minta tolong kepadamu dan ayah yakin anakku yang solehah bisa menolong ayahnya. Begini anakku, kabar engkau tak lama lagi menjadi dokter ternyata membuat bahagia Pak Haji Kosmas, kepala desa kita. Beberapa hari yang lalu beliau datang menemui ayah dan melamarmu untuk diminta menjadi istri anak bungsunya, si Roger. Kau tentu kenal Roger, sebab waktu kecil kau pernah sekolah 1 SD dengannya. Anakku Niala, berhadapan dengan Haji Kosmas, ayah tiada berdaya apa-apa kecuali mengangguk ia. Sebab terlalu banyak ayah berhutang budi padanya. Kakakmu Herman bisa bekerja di kelurahan juga karena jasanya. Dan ada satu jasa besar Haji Kosmas pada keluarga kita yang mungkin baru kamu ketahui lewat surat ini. Begini anakku, saat ibumu meninggal, kau masih kelas 4 SD, sekolah dasar. Ketahuilah, ibumu meninggal setelah mengidap kanker otak. Seluruh harta yang ayah punya saat itu habis untuk biaya perawatan ibumu di rumah sakit hospital. Ayah berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan nyawa ibumu. Pada saat kritis, Pak Kosmas yang saat itu menjadi sintua, yakni pembesar pastor, datang menawarkan pinjaman. Ayah tidak bisa berpikir panjang kecuali menerima tawaran itu sepenuhnya. Yang ada dalam pikiran ayah saat itu adalah bagaimana ibumu yang sangat ayah cintai itu selamat. Ayah dipinjami 2 petak sawah. Sawah itu ayah jual untuk pengobatan ibumu. Namun takdir menentukan yang lain. Ibumu tetap tak bisa diselamatkan. Saat itu ayah sudah tidak memiliki apa-apa. Bahkan rumah pun sudah ada ayah gadaikan. Dan Haji Kosmas datang lagi untuk menawarkan pinjaman. Ayah terima. Ketahuilah anakku, sampai saat ini pinjaman ini belum mampu ayah lunasi. Total hutang ayah 80 juta. Pak Kosmas masih berbuat baik, tidak meminta bunga sama sekali. Namun, dari mana ayah bisa mendapat uang segitu banyaknya? Jika dihitung-hitung sudah 13 tahun, lebih hutang itu belum bisa ayah lunasi. Ayah sudah tak kepalang tanggung malunya pada Pak Haji Kosmas. Namun, apa daya, ayah tidak memiliki apa-apa. Beban hutang itu bagai paku yang menancap di ubun-ubun kepala ayah. Meskipun Pak Kosmas tidak pernah menagihnya. Ketika kau berprestasi di Jakarta dan masuk fakultas kedokteran, kaulah harapan yang akan menyelamatkan ayah dari derita batin yang berat ini. Kakakmu Herman tidak bisa berbuat banyak. Ia sendiri susah menghidupi anak istrinya. Anakku Niala, ketika Pak Kosmas melamar dirimu pada ayah, beliau bilang, jika kau nanti benar-benar menjadi istri Roger, anak bungsunya, maka seluruh hutang ayah dianggap lunas. Bahkan
ayah dijanjikan akan dihajikan tahun depan bersama beliau. Anakku, perkataan Pak Kosmas itu adalah gerbang kemerdekaan bagi ayah. Maka dengan penuh harap, ayah minta keikhlasanmu untuk memerdekakan ayahmu yang tidak berdaya ini. Pada hari wisadamu, insya Allah, ayah akan datang bersama kakakmu. Dan pada saat itu pula ayah akan dengar jawabanmu secara langsung. Jika kau ikhlas dan setuju, ayah akan sangat bahagia dan kita akan langsung pulang bersama ke Sidempuan untuk merembuk masalah ini dengan keluarga Haji Kosmas. Di tanah kelahiranmu, kau bisa mengabdi dan mengamalkan ilmumu. Dan orang-orang Sidempuan akan menyambutmu dengan penuh sukacita dan kehangatan. Mengingat pentingnya surat ini, maka ayah mengirimkannya dengan kilat khusus. Ayah tidak memaksamu, namun kemerdekaan ayah ada di tanganmu, anakku. Ini bisa jadi pilihan yang sulit bagimu. Tapi apa yang bisa ayah lakukan? Padahal awal bulan depan adalah jatuh tempoh hutang ayah. Setelah berkali-kali ayah minta kelonggaran dan penangguhan pada Pak Kosmas. Sekian dulu, maafkan ayahmu jika surat ini tidak berkenan di hatimu. Ayah, wassalamualaikum. Ayahmu, Rusli Hasibuan. Ia memejamkan mata, sakit seperti ada belati menghujam ke dalam ulu hatinya, perih, seolah ada paku berkarat tertancap di batuk kepalanya. Tulang terasa ngilu bagaikan diremuk-remuk dengan palu godam. Dan langit-langit seakan-akan runtuh menimpa dirinya. Ia merasa perempuan yang paling menderita di dunia. Bisakah ia menolak isi surat itu? Mampukah ia melihat ayahnya hidup tanpa kemerdekaan? Tidak mungkin. Aku mau berlaku durhaka. Tidak mungkin aku mau berlaku durhaka, jeritnya dalam hati. Namun memenuhi isi surat itu dan menerima menjadi istri Roger tak ada bedanya dengan hidup terhina dan sengsara selamanya. Tak ada bedanya dengan melacurkan diri, menggadaikan jiwa raga untuk menebus materi 80 juta demi kemerdekaan ayah. Oh, alangkah nistanya. Ia merasa lebih pelacur daripada pelacur, lebih terhina daripada perempuan yang diperkosa 1000 durjana. Bisa jadi niatnya suci menikah dengan terpaksa, tapi nuraninya terdalam mengingkari itu bukanlah pernikahan, tapi pelacuran. Bukankah imbalan pernikahan itu adalah lunasnya hutang 80 juta rupiah? Oh, celakalah diriku, aku akan melacurkan diriku dengan kedok pernikahan. Ia meratap sedih. Ia belum bisa mengakui itu pernikahan sebab tak ada nurani cinta dan keikhlasan yang mengiringinya. Bukankah pernikahan adalah ibadah? Dan bukankah ibadah harus disertai kecintaan dan keikhlasan agar diterima? Rasanya ia mau membenci ayahnya. Ini semua gara-gara ayah, serapahnya. Namun buru-buru nuraninya mengingatkan bahawa ayahnya lebih menderita dari dirinya. Ayahnya rela menggadaikan kemerdekaannya demi ketulusan cinta pada almarhumah ibunya. Kalau bukan karena kekuatan cinta, mustahil ayahnya mengorbankan semua yang dimilikinya, termasuk kemerdekaannya. Bukankah semua yang berhutang pada dasarnya menggadaikan kemerdekaan? Tiba-tiba wajah ayahnya yang tirus, tua, tulang menonjol dan mata berkaca-kaca hadir dalam batinnya. Tidak ayah tidak bersalah, tegasnya dalam hati. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas nestapa yang sedang mengintainya bagaikan seekor serigala buas ini? Oh, andai saja nama itu bukan Kosmas dan Roger, tentu ia tidak akan terpuruk membenci keadaan seperti ini. Kosmas? Siapa yang tidak kenal nama itu? Sintua yang kini masuk Islam. Ya, hampir semua orang di desanya bergembira karena Sintua kaya itu masuk Islam dan setahun kemudian langsung naik haji. Tapi dirinya tidak, biasa saja. Ia hanya merasa cukup mengucapkan hamdalah mendengar ayah Roger itu bersyahadat, meski ia tahu persis motif keislamannya. Namun, yang jelas mantan Sintua itu masuk Islam menjelang pemilihan kepala desa berlangsung. Dan ternyata, setelah ia terpilih menjadi kepala desa, tapi ia merasa tidak perlu melihat apa motifnya.
Yang penting masuk Islam dan ia mengucapkan hamdalah. Itu saja, titik. Dan tidak ada perasaan apapun dalam hatinya, gembira atau tidak, sama, biasa saja. Lalu Roger, nama brengsek itu, nama yang selalu menghidupkan bara kebencian dan kemarahan dalam hatinya. Bagaimana mungkin ia menyerahkan jiwa raganya pada manusia dengik itu? Meskipun Roger katanya kini telah akrab dengan remaja masjid di desa kelahirannya. Apakah ia terlalu berlebihan membenci Roger? Ia tidak tahu. Yang jelas apapun yang akan dilakukan Roger tidak akan mengubah pandangannya. Roger itu tengik, bajingan, yang paling bajingan di dunia ini. Titik. Entah kalau Tuhan menurunkan mukjizat pada Roger, adapun karamat, adapun bantuan, ilham pada Roger sehingga bisa mengubah pandangan hatinya atas dirinya. Pandangan hatinya atas dirinya. Ia masih ingat waktu kecil dulu saat masih duduk di kelas 4 sekolah dasar, bagaimana Roger yang saat itu sudah kelas 6 nyaris menggagahinya, memperkosanya di kebun sekolah. Ia nyaris kehilangan kesuciannya. Untung ada penjaga sekolah yang menolong dan menyelamatkannya. Dan kejahatan Roger itu tidak pernah ia lupakan seumur hidup. Kebenciannya pada Roger telah mendarah daging dan tidak akan luntur meskipun Roger menjelma menjadi seorang pahlawan sekalipun. Itulah kebencian seorang perempuan pada lelaki yang telah mencoba berbuat kurang ajar dan merenggut kehormatannya. Apalagi saat ia pulang ke Sidempuan 2 tahun yang lalu, ia mendapatkan berita yang sangat menyakitkan. Ia berkunjung ke rumah sahabat karibnya, Hesti. Namun Hesti tidak ada. Yang ia jumpai justru kisah tragis yang menimpa Hesti. Dari bibi Hesti mengalir cerita yang membuat perih hatinya. Hesti kini menjual diri di Brastagi, dan Rogerlah yang membuat Hesti melacur. Hesti dihamili Roger dengan iming-iming akan dinikahi dan dibuatkan rumah mewah. Ternyata Roger tak lain adalah serigala berkepala manusia. Ia tidak mau mempertanggungjawabkan setelah menodai Hesti. Keluarga Hesti tidak berani membuat atas apa yang dilakukan Roger. Mereka semua takut pada monster-monster yang berdiri di belakang bungsu Sintua itu. Untuk menutup aib, Hesti mengaborsi kandungannya. Ia membuat lari lukanya ke Brastagi dan mengobati lukanya dengan melacurkan diri. Kalau memang Roger kini telah masuk Islam dan bertaubat, tentu yang pertama kali ia harus lakukan adalah memperlihatkan tanggungjawabnya dengan mengentaskan Hesti dari lembah hitam itu. Ia tidak bisa membayangkan pedihnya luka Hesti, teman sebangkunya di sekolah dasar yang manis dan lugu itu. Jika ia pasrah mau menjadi istri Roger, apakah luka Hesti tidak akan semakin parah? Kepedihan hati Hesti mungkin bukan kerana si bajingan itu berhasil memperisti perempuan berjilbab yang tak lain adalah teman setia Hesti sendiri. Tapi kepedihan Hesti mungkin lebih dikarenakan melihat betapa bodohnya seorang Niala yang telah mengecap pendidikan tinggi di ibu kota, bahkan tertinggi di kampungnya, sampai jatuh ke dalam pelukan makhluk dengik Roger. Dan yang menjadi ganjalan pedih dalam pikirannya, apakah ayah dan kakaknya tidak tahu ini? Tidak tahu ini semua? Apakah mereka tidak tahu siapa Roger dan apa yang telah dilakukannya? Ia masih bingung mencari dalang penyebab datangnya nestapa yang siap menerkamnya itu. Tiba-tiba, ia merasa dirinya lah penyebabnya. Ya, dirinya lah penyebabnya. Kenapa ia mesti terlahir sebagai perempuan? Perempuan yang sering harus pasrah pada nasib. Dan kenapa ia harus berwajah cantik menawan, sehingga banyak serigala mengincarnya, termasuk Roger. Pelan, ia bangkit dan berdiri di depan cermin. Ia memandangi dirinya sendiri. Tiba-tiba, bara amarahnya membuncah dalam dada. Tidak, bajingan seperti Roger tidak berhak menyentuh Niala. Namun, pada saat yang sama, bayangan ayahnya hadir dengan wajah tirus dan mata berkaca-kaca seolah berkata, "Tolong, merdekakan anak ayah nak. Dan bukankah menikahi Roger itu dakwah? Jangan berprasangka buruk atas motif keislaman Roger dan ayahnya. Dengan menikahi Roger, mungkin kamu berpeluang untuk mengislamkan banyak orang. Mereka kaya raya dan terpandang. Kau bisa berdakwah
baik di tanah kelahiranmu, dan kau juga bisa membantu orang-orang kecil yang kesusahan. Pikirannya beku, bibirnya keluh, ubun-ubunnya bagaikan ditancap paku. Namun tiba-tiba ia memberontak. Bukankah dakwah adalah sumber cinta ayah? Apakah menikah dengan selain Roger, menikah dengan lelaki yang lebih bersih dalam pandangannya, tidak juga dakwah? Dilipuk matanya. Ayahnya menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat berdosa telah berani membantah ayahnya. Apalagi tiba-tiba tazkirah, yakni nasihat untuk diingat dari Ustaz Hasbi Allah terngiang di telinganya. Jalan dakwah tidak mudah dan mulus. Jalan dakwah itu terjal penuh hambatan, penuh onak dan duri. Badai sering datang menghadang. Berjalan di jalan dakwah memerlukan ketabahan dan pengorbanan yang besar. Ia terus tergugu sendirian di kamar. Perang batinnya terus berkecamuk sampai alunan azan subuh terdengar mendayu-dayu.